Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, masih di menyelesaikan permasalahan program linier dengan menggunakan metode simplex. Kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana cara menyelesaikan permasalahan program linier yang berpola minimum ya, yaitu dengan menggunakan metode Big M dan dua fase. Mungkin sekarang kita akan sedikit mundur, yaitu bagaimana cara masih tetap dengan menggunakan metode simplex, akan tetapi bagaimana kalau di akhir simplex itu ada kejadian-kejadian khusus, atau di sini kita tuliskan, jadi ada kejadian khusus atau yang tidak umum. Kejadian khusus pada simplex. Apa saja itu? Kemarin seperti yang kita tahu, kalau permasalahan dengan pola minimum, kalau dengan pola minimum pasti tujuan dari ZJ-CC-nya itu adalah semuanya, misalkan ya ini ada misal ini ya, maaf coretan jelek. Di sini misalkan ini adalah permasalahan dengan pola minimum. Dengan pola minimum otomatis ZJ-CC-nya semuanya harus negatif kan ya, negatif atau nol. Negatif dan nol. Ternyata di sini pada saat di akhir di tengah jalan ya penyelesaian simplex kita, di sininya nol, di sini negatif, di sini masih ada yang positif, terus di sini nol. Nah, dan di sini itu masih ada, ini belum selesai ya, intinya itu masih belum selesai karena di sini masih ada yang positif, maka ini proses belum selesai. Tetapi kita lihat yang terpilih, yang dimana yang positif itu tadi, pada kolomnya itu semua koefisiennya itu negatif, yaitu di sini negatif sepertiga sama sepertiga, maka tidak akan ada yang bisa dipilih dari dua ini. Tidak ada baris yang bisa dipilih. Baris ini tidak bisa dipilih. Baris yang kedua juga tidak bisa dipilih. Kalau kita menemui kondisi seperti ini, maka bisa kita simpulkan permasalahan program linier yang kita hadapi ini tidak memiliki penyelesaian optimum. Tidak memiliki penyelesaian optimum. Jadi bukan berarti tidak layak ya, tapi di sini itu tidak memiliki penyelesaian optimum. Kalau tidak memiliki penyelesaian optimum, berarti F-nya itu tak terbatas. Entah sampai negatif berapa. Seperti itu. Itu kondisi yang pertama, kondisi khusus yang pertama. Sekarang kondisi khusus yang kedua. Kondisi khusus yang kedua adalah apabila di sini misalkan ya, nah, ini berpola maksimum misalkan. Di sini ada soal berpola maksimum. Di ZJ-CC-nya, di sini di ZJ-CC-nya semuanya sudah positif. Di sininya semuanya sudah positif, positif. Berpola maksimum. Tujuan sudah positif semuanya. Sudah maksimum, sudah selesai harusnya prosesnya. Tetapi masih ada variabel semu. Mana variabel semuanya? Variabel semu masih masuk di basis. Variabel semuanya masih masuk di basis. Kalau seperti ini yang kita hadapi, variabel semu masih masuk di basis, maka ini tandanya permasalahan program linier yang kita hadapi soalnya tidak layak atau soalnya tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan metode simplex seperti ini. Jadi tidak ada solusinya. Beda ya sama yang pertama. Kalau yang pertama tadi itu solusinya tak terbatas. Nah, kalau yang kedua ini tidak punya solusi, tidak layak, soalnya nggak layak, nggak bisa dikerjakan seperti itu. Ini kondisi yang kedua. Jadi masih, kata kuncinya adalah masih ada peubah semu atau artificial variable pada basis, padahal proses sudah selesai. Seperti itu. Terus yang ketiga, misalkan di sini adalah akhir simplexnya ya, bukan dalam prosesnya. Di sini kita lihat ZJ-CC, misalkan seperti ini ya. Perhatikan di sini ternyata ZJ-CC-nya 0. Ini berpola itu ya. Ini berpola apa ini? Minimum misalkan. negatif gitu ya.
Nah, seperti yang kita tahu, semua yang ada pada basis itu pasti nilai ZC min CC-nya itu adalah 0. Lihat, yang pada basis. Misalkan di sini basisnya adalah X3, X4 sama X6, X3, X4 sama X6. Pasti nilai ZC min CC-nya adalah 0, 0, 0 di basis. Tapi cek di sini. Ternyata di sini ada X1. X1 ini bukan basis. X1 bukan basis, akan tetapi dia memiliki ZC min CC 0. Nah, kalau ada kondisi khusus seperti ini, maka bisa kita simpulkan, walaupun di sini misalkan ini adalah bentuk akhirnya ya, sudah positif, sudah negatif semua atau kayak gitu. Berarti ini mengindikasikan ada solusi lain. Nah, jadi X1 masih bisa dimungkinkan masuk basis. Jadi mungkin F-nya nanti atau Z-nya sama, tetapi unsur pembentuk Z-nya yang beda-beda. Bisa jadi misalkan yang punya nilai itu X4, X6 sama X3. Bisa jadi ini X1-nya bisa masuk. Jadi ada kemungkinan solusi lain, punya 2 solusi seperti itu. Atau punya lebih dari 1 solusi. Nah, ini tentang kejadian khusus pada tabel simplex. Jadi kejadian khusus tadi dalam tabel simplex itu yang pertama adalah memiliki solusi tak terbatas. Terus yang kedua soal tak layak. Dan yang ketiga adalah terdapat solusi lain, lebih dari 1 solusi. Nah, ini adalah kondisinya. Kalau tak terbatas tadi ciri khususnya apa? Masih ingat tadi di ciri khususnya di penyelesaian tak terbatas itu adalah apa tadi? Belum selesai, tetapi semua opsi koefisien yang harus pada kolom yang kita pilih itu gak ada yang positif, atau RI di indikatornya itu RI-nya itu gak ada, gak bisa dipilih karena negatif, gak boleh dipilih. RI-nya itu negatif, nanti semua RI-nya negatif. Terus soal tak layak itu kalau apa? Masih ada berubah semu pada basis. Padahal proses sudah selesai. Ini pengecualian untuk metode 2 fase ya. Untuk 2 fase nanti beda lagi kalau pada fase pertama. Tapi kalau pada fase kedua, maka ini juga tidak mungkin. Ini untuk kasus ini tuh untuk simplex Big M dan simplex biasa. Terdapat lebih dari 1 solusi apabila ada variabel lain yang nilai ZC min CC-nya itu 0, tapi dia bukan basis. Seperti itu. Jadi sedikit ya, mungkin ini yang akan kita pelajari sedikit tentang kejadian khusus pada tabel simplex. Ya, saya akhiri. Untuk selanjutnya kita ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.